Para siswa kelas 10 seluruh Indonesia, apa kabar hari ini? Tentu Anda tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita. Jangan lupa melakukan hal-hal yang positif dan jangan lupa tetap berpikir positif agar kita tetap bisa menjaga imunitas kesehatan kita. Baik, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks negosiasi. Ya, kita akan membahas teks negosiasi hari ini sehingga Anda dapat membuat sebuah kesepakatan melalui sebuah negosiasi. Nah, saya yakin Anda pernah melakukan sebuah kesepakatan, apakah dengan teman, apakah dengan guru, orang tua, dan sebagainya. Nah, dalam kesepakatan tersebut, tentu Anda berusaha untuk meyakinkan lawan bicara untuk menerima apa yang kita sampaikan. Kegiatan yang Anda lakukan tersebut telah yang dikatakan sebagai sebuah teks negosiasi. Kegiatan negosiasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Misalnya ini ada beberapa gambar untuk teks negosiasi. Misalnya dalam bentuk jual beli, dalam bentuk diskusi, atau dalam bentuk mencari sebuah kesepakatan, ya. Yang biasa disampaikan kalau anak muda mengatakannya deal. Oke, sudah deal. Nah, itu berarti negosiasi sudah berhasil. Negosiasi sendiri adalah bentuk interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda pendapat dan kepentingan. Nah, negosiasi dilakukan untuk menghilangkan perbedaan antara dua belah pihak yang berbeda pendapat dan mencari jalan penyelesaian terhadap sebuah masalah yang sedang dihadapi. Sebuah negosiasi diupayakan untuk menemukan satu kondisi yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan tersebut, sehingga didapatilah sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebuah teks negosiasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya partisipan, adanya dua belah pihak yang bernegosiasi. Kemudian ada perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran yang dilengkapi dengan argumen yang kuat sehingga alasan yang dikemukakan kemudian dapat diterima oleh pihak lain. Di ujung negosiasi, Anda akan menemukan sebuah kesepakatan sebagai hasil dari negosiasi tersebut. Nah, bagaimana supaya negosiasi ini bisa berhasil? Yang pertama, kedua belah pihak yang berbeda kepentingan bersedia untuk berkompromi atau bernegosiasi. Kesepakatan yang dicapai tidak merugikan pihak manapun. Jadi dua pihak yang berbeda kepentingan tersebut sama-sama mendapat keuntungan. Alasan yang diberikan bersifat praktis dan logis sehingga dapat diterima, bahkan mempengaruhi pihak lain. Dan hasil negosiasi tidak merugikan pihak manapun setelah kesepakatan tersebut dibuat. Sebagai bagian dari teks, maka negosiasi memiliki struktur. Yang pertama adalah orientasi atau permintaan, lalu pengajuan, kemudian penawaran dan pemenuhan. Negosiasi ditutup dengan sebuah persetujuan yang berisi kesepakatan. Dalam sebuah negosiasi kita akan temui yang namanya pasangan tuturan. Pasangan tuturan tersebut adalah pasangan tuturan yang saling berbalasan antara dua pihak yang bernegosiasi. Pasangan tuturan yang pertama adalah memberikan salam. Maka untuk memberikan salam akan dibalas dengan salam. Pasangan tuturan yang kedua, pihak pertama bertanya dan pihak yang lainnya adalah menjawab atau tidak menjawab pertanyaan. Pasangan tuturan yang ketiga, bila pihak pertama meminta, maka pihak kedua atau pihak sebelahnya memenuhi permintaan atau boleh menolak permintaan. Berikut, bila salah satu pihak memberikan tawaran dengan cara menawarkan, maka pihak lain menerima tawaran atau boleh menolak tawaran. Pasangan tuturan berikutnya, bila ada usulan, maka usulan tersebut boleh diterima atau ditolak oleh pihak yang lain. Lalu, pasangan tuturan negosiasi yang berikutnya adalah mengajak. Maka pihak lain boleh menerima atau mengikuti ajakan. Dan untuk penutup negosiasi biasanya ditutup dengan mengucapkan terima kasih.
Tentunya kita sebagai orang yang mendengarkan ucapan terima kasih dari orang lain akan membalasnya juga dengan ucapan terima kasih. Sebagai bagian dari bahasa, teks negosiasi memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, dalam negosiasi ada partisipan. Partisipan ini adalah adanya dua orang yang melakukan negosiasi. Negosiasi menggunakan dialog antara orang-orang yang berbeda kepentingan, dilakukan dialog sehingga kita bisa memahami, kita bisa memberikan tanggapan atau kita bisa meyakinkan orang lain melalui dialog-dialog yang kita sampaikan tersebut. Menggunakan bahasa yang santun. Hal ini diperuntukkan agar negosiasi yang disampaikan tersebut bisa tercapai kesepakatannya. Jika kita menggunakan bahasa yang santun, maka negosiasi tersebut memungkinkan atau lawan bicara memungkinkan untuk menerima ataupun mendukung apa yang ingin kita sampaikan. Nah, dukungan tersebut bisa digunakan atau disampaikan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat argumentatif tentunya, sehingga orang yakin akan apa yang kita sampaikan tersebut. Nah, agar negosiasi bisa berhasil, maka gunakanlah kalimat yang persuasif. Kita mengajak lawan bicara, kita mengajak lawan kita bernegosiasi untuk mengikuti apa yang kita sampaikan dengan keyakinan dan argumentasi yang kita sampaikan berikutnya. Karena negosiasi terjadi antara dua belah pihak, maka tentu ada tanya jawab di dalamnya. Nah, untuk itu dalam negosiasi terdapat kaidah kebahasaan yang menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Sebuah negosiasi ditutup dengan sebuah ungkapan yang berisi persetujuan. Artinya, negosiasi telah berhasil dan terjadi kesepakatan antara dua belah pihak yang berbeda pendapat atau kepentingan tersebut. Nah, bernegosiasi tidak sama dengan kita berbicara di depan umum. Bernegosiasi tidak sama dengan kita hanya menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bernegosiasi memerlukan keterampilan dasar sehingga negosiasi tersebut nanti bisa berhasil. Keterampilan dasar yang pertama, Anda harus mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Artinya, komunikasi yang Anda sampaikan ini bisa meyakinkan orang bahwa Anda bisa, atau Anda mampu untuk melakukan apa yang Anda tawarkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan dalam bersosialisasi. Jika kita tidak mampu bersosialisasi, bagaimana mungkin kita bisa berdialog dengan orang lain? Maka, orang yang dapat bernegosiasi adalah orang yang memiliki kemampuan dalam bersosialisasi. Yang berikut, memiliki kemampuan dalam beradaptasi. Sebelum kita menyampaikan apa yang ingin kita ungkapkan atau pendapat dan yang berfungsi untuk meyakinkan orang lain, maka kita harus bisa beradaptasi dengan orang tersebut sebagai lawan negosiasi kita. Yang keempat, seorang yang ingin bernegosiasi harus memiliki sifat sabar, karena tidak selamanya ungkapan ataupun alasan yang kita berikan bisa diterima orang. Yang berikut, keterampilan dasar dalam bernegosiasi adalah memiliki konsentrasi yang tinggi. Anda harus fokus terhadap objek atau topik yang dinegosiasikan, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan Anda ataupun pihak lawan. Yang berikut, agar negosiasi ini tidak berjalan dengan tegang, maka kita harus memiliki daya humor dalam bernegosiasi, hingga negosiasi berjalan dengan santai dan pada akhirnya bisa menghasilkan satu kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Nah, perhatikan, ini ada contoh sebuah teks negosiasi antara seorang ayah dan anaknya, dan pada akhirnya di dalam teks ini Anda akan melihat adanya kesepakatan bersama dan adanya kesepakatan yang tidak merugikan antara kedua belah pihak.
Baik, itulah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat. Semoga kita tetap berpikir positif. Semoga kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rasidana Nasution. Sampai jumpa di materi berikutnya.